kita tidak semuanya baik-baik saja. Ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Presiden Joko Widodo tampil sangat luar biasa di panggung internasional. Presiden Joko Widodo kali ini berhasil membuat publik dunia terkejut karena Presiden Joko Widodo melawan balik gertakan Uni Eropa kepada Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kali ini Indonesia tengah bersengketa hukum dengan Uni Eropa di WTO. Lantas, seperti apa kelanjutannya? Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak gentar dan tidak berhenti melakukan perlawanan, meskipun pada kenyataannya Indonesia telah mengalami kekalahan di WTO. Penyebab kekalahan itu sendiri yakni Indonesia melakukan hilirisasi di dalam negeri, dan Indonesia memberlakukan larangan ekspor untuk sejumlah komoditas mentah. Kita ambil contoh saja nikel. Nikel yang semula diekspor mentah ke Eropa, kini di-stop peredarannya oleh Presiden Joko Widodo. Tentu saja, industri Uni Eropa disinyalir mengalami kerugian yang sangat besar. Maka dari itu, Uni Eropa dan aliansi tersebut memutuskan untuk menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia. Karena sebagai informasi tambahan bahwa Indonesia dan Uni Eropa sama-sama merupakan anggota tetap dan resmi WTO. Tentu saja, kedua kelompok besar ini memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan ataupun gugatan banding. Tentunya, Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam atas tindakan ini. Bahkan, Presiden Jokowi secara belak-belakan mengatakan bahwa ini seperti tindakan penjajahan di era modern. Bagaimana kita dipaksa untuk mengekspor bahan mentah ke Uni Eropa atau ke kawasan lain dengan dalih sebagai bentuk mentaati aturan perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia. Namun, tidak bisa didikte begitu saja. Indonesia melakukan perlawanan yang sangat sengit, hingga Duta Besar Uni Eropa mengeluarkan sebuah statement yang mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati putusan WTO. Dan tentu saja hal tersebut banyak menuai kekecaman dari publik dalam negeri, karena WTO memang telah menyebutkan Indonesia kalah dalam persidangan tersebut. Namun, Indonesia mengajukan banding pada kekalahan tersebut, dan WTO hingga saat ini belum mengeluarkan statement resmi terkait gugatan banding Indonesia, apakah diterima atau tidak. Tentunya kita berharap Indonesia selalu memenangkan gugatan di WTO, karena ini berkaitan langsung dengan hilirisasi industri di dalam negeri. Yang mulia, para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN. Tahun ini kita memperingati 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa. Banyak tantangan yang sudah kita lalui bersama. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Para pemimpin yang saya hormati, selama beberapa dekade Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. September tahun ini, EU-ASEAN Business Council mengeluarkan hasil survei mengenai persepsi bisnis di ASEAN. 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik.
69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan. Dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN-EU dan anggotanya. Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape a better future together. Terima kasih.